Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer keyboard yang paling mantap, paling top, nomor satu hanya di Ivan Studio. Dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu, dan jangan lupa untuk seruput kopinya. Asik. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau mengklarifikasi teman-teman. Ini aku mau sedikit curhat dan membedah suatu project, dan aku mau mengklarifikasi juga kenapa ini bisa terjadi, dan tentunya juga supaya teman-teman nantinya lebih berhati-hati juga teman-teman. Oke, kita langsung aja ke projectnya deh, nggak usah lama-lama. Oke, nah jadi teman-teman, ini ada satu kasus yang lucu menurutku ya. Ini kocak sih, ini kocak sekali teman-teman. Jadi aku kemarin beberapa hari yang lalu itu aku mengupload sebuah video cover seperti biasa ya teman-teman. Nah ini kalian sudah nonton atau belum, silahkan cek deh video ini, judulnya Januari, lagunya Glenn Fredly. Nah ini aku cover, ini full band teman-teman. Jadi aku aransemen full band. Kemudian aku upload nih 3 hari yang lalu tayangnya gitu kan. Tapi sebenarnya project ini sudah terupload itu sejak hampir 2 mingguan yang lalu. Cuman aku jadwalin 3 hari yang lalu publishnya gitu kan. Nah terus di kolom komentar itu aku pin teman-teman, aku pin di komen itu, aku tanya, aku survei ke teman-teman. Nah di sini ini aku tulis ada kesalahan tidak disengaja di video ini, kira-kira apa? Kalian bisa tebak atau tidak gitu. Dan di grup WhatsApp juga aku share ini buat teman-teman yang bisa nebak kesalahan apa yang terjadi di video coverku ini gitu. Akan aku kasih hadiah lah gitu ya, cuman buat apa, jajan-jajan siomay atau permen gitu. Tapi untungnya tidak ada yang bisa menjawab dengan benar gitu. Banyak sekali yang komen akhirnya kan, wah kesalahannya itu ekspresinya, lagunya sedih tapi ekspresinya seneng. Terus ada yang komen plugin vokalnya. Nah ini hampir plugin vokalnya. Dia cuman bilang plugin vokalnya kenapa gitu kan, tidak spesifik dan tidak apa ya, tidak menjerumus pada satu permasalahan gitu. Terus ada yang komen kocak-kocak deh, kalian bisa tonton aja videonya ini dan kalian baca-baca komennya, itu aku juga lucu-lucu akhirnya kan gitu. Ada yang wah ini pianonya nggak sama antara suara sama tangannya sama jarinya gitu kan. Dan aneh-aneh deh pokoknya mengkomen videonya itu. Akhirnya mereka teliti, ada yang ngomen gitarnya kebalik lah, bassnya kebalik yang digantung dan lain sebagainya. Ada yang komen lipstiknya ini dari Mbak Putri si vokalisnya, ini kesalahannya ada di lipstiknya dan lain sebagainya gitu. Seneng aku akhirnya kocak gitu. Tapi teman-teman, tapi sebenarnya bukan itu. Dan ada beberapa komen yang hampir seperti kemarin aku baca punyanya komennya Bang Lukas, itu ada yang komen vokalnya kayak gimana gitu. Intinya dia mengomentari mixingannya, masteringannya. Ada juga beberapa yang mengkomen tentang mixingannya. Tapi ada juga yang bilang nggak ada masalah kok mas, enak-enak aja gitu, nggak ada yang salah kok, apa sih gitu kan. Nah tapi di sini aku mau membedah teman-teman, apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini gitu. Aku juga sedikit kaget teman-teman. Jadi aku ceritain dulu dari awal kasusnya dulu ya. Ini nanti bisa buat pembelajaran kita bersama teman-teman. Jadi tolong jangan di skip. Ini aku bercerita, nanti aku tunjukkan bagaimana bisa terjadi seperti itu. Jadi tolong jangan di skip walaupun aku hanya curcol aja gitu ya. Nah jadi kasus awalnya itu adalah beberapa waktu yang lalu ya, tepatnya waktu penggarapan lagu ini, itu aku dan vokalisku itu lagi sakit teman-teman, demam. Kemudian setelah itu kita terserang batuk pilek ya, terserang batuk pilek, vokalisnya batuk pilek, aku juga batuk pilek. Nah tapi kita merasa sudah, badan ini sudah bisa untuk produktif lah, kita sudah bisa produksi kembali gitu kan, karena itu kita sudah kontennya itu sudah habis, kemudian kita juga sudah berhari-hari tidak ngonten, maka kita
putuskan untuk kita segera ngonten gitu. Nah, akhirnya kita produksilah lagu ini yang sebenarnya kita sudah persiapkan sebelumnya, sebelum kita semua itu terkapar gitu, tepar sakit itu sebenarnya lagu ini sudah masuk ke rencana gitu, sudah masuk ke planning. Nah, sampai akhirnya kita take lah si lagu ini, kita produce mulai dari aransemen sampai take vokal. Bahkan si suara vokalnya sendiri kalau kalian denger ini tuh masih bindeng teman-teman. Dia vokalisnya masih pilek gitu. Memang belum 100% fit gitu kan. Nih kalau kalian dengar vokalnya nih. Kasihku sampai di sini kisah kita. Nah, jadi masih sengau, masih bindeng gitu. Ini mentahnya seperti ini teman-teman. Kasihku sampai di sini. Nah, jadi memang dari sumber datanya sendiri sudah tidak optimal sebenarnya gitu kan, karena kita ya maksa aja ngejar konten biar ada uploadan gitu kan, padahal sebenarnya dari sumber suaranya sudah tidak optimal 100% kayak gitu. Dan aku pun juga begitu teman-teman, dalam mengaransemen ini tuh ya masih kurang optimal lah gitu. Banyak cuman asal lewat aja, yang penting ya udahlah asal jadi gitu. Jadi tidak terlalu maksimal, tidak seperti biasanya gitu. Nah, sampai akhirnya oke lah, sudah selesai, aransemen kelar, rekaman kelar, mixing mastering kelar, tibalah langsung aku upload teman-teman. Nah, dimana ketika aku upload itu kan aku biasanya tidak langsung publish, tidak langsung tayang. Nah, tapi beberapa hari kemudian dia baru rilis, baru tayang kan gitu. Nah, waktu video ini sudah tayang, nah kita itu waktu itu perjalanan teman-teman. Jadi di mobil kita mau dengerin nih setelah diupload itu seperti apa kan gitu. Kita mau dengerin. Nah, begitu kita denger di mobil, itu kondisi kita benar-benar sudah sehat. Telinga sudah normal, hidung sudah normal, tenggorokan sudah normal. Jadi ya kita sudah tidak pilek, tidak bindeng lagi, tidak budek lagi gitu. Kita denger, ternyata kok hasil audionya kacau sekali. Nah, itu kan mengejutkan teman-teman. Ini sangat-sangat mengagetkan. Di mobil itu kerasa banget teman-teman. Kalau di HP mungkin kalian yang bilang atau komen enggak masalah mas atau apa gitu, mungkin kalian dengerinnya dari HP atau dari headset gitu, memang tidak terlalu tidak terlalu kerasa teman-teman. Waktu aku ngupload di Instagram saja itu kan lewat HP, itu juga aku tidak terlalu ngeh gitu. Tapi begitu aku dengerin di mobil, kok seperti ini audionya. Begitu aku dengerin lagi di projectnya, aku dengerin pakai speaker monitor, ternyata memang kacau bro, memang hancur gitu. Nah, jadi penyebab utamanya adalah telinga teman-teman. Telinga waktu aku memixing mastering, itu kondisi telingaku itu kan waktu aku masih pilek, masih bindeng. Jadi itu ternyata sangat-sangat berpengaruh teman-teman. Aku sudah menyadari itu sebenarnya. Aku sudah bilang kalau telingaku ini sebenarnya belum bisa optimal untuk dipakai untuk mixing gitu. Karena aku mendengar biasa aja, ngomong aja tuh kayak suaraku ada di dalam telingaku gitu, ada di dalam kepalaku gitu. Jadi memang tidak optimal gitu, telinganya itu error lah gitu teman-teman, karena si flu itu tadi, batuk pilek itu tadi. Nah, ternyata itu berdampak besar sama hasil mixinganku, di mana waktu aku mixing di waktu itu ya aku merasa ini enak-enak aja, normal-normal aja gitu. Tapi begitu telinganya sudah pulih kembali, si vokalisnya pun juga telinganya sudah pulih kembali, dia juga akhirnya merasa kok suaraku jadi kayak gini, kok musiknya jadi kayak gini. Hancur sudah deh gitu. Ketika telinganya sudah sehat, ternyata audionya tidak sehat teman-teman. Nah, ini yang aku mau share ke kalian, betapa pentingnya telinga kita teman-teman sebagai engineer kesehatan tubuh kita. Kesehatan telinga kita terutama itu tuh sangat-sangat berpengaruh kepada hasil. Ternyata sebegitu besar dampaknya
hasil dari audio kita yang kita mixing, kondisi kita lagi sakit, lagi batuk pilek, lagi flu, dan keadaan sehat itu sangat-sangat berbeda 180 derajat, teman. Aku bisa bilang ini kacau parah sih. Tapi ya aku nggak take down videonya, aku tidak malu dan aku tidak apa. Intinya malah aku seneng aja. Jadi kalian bisa dengerin, kalian bisa tonton. Jadi kalian bisa bandingin dan aku bisa share pengalaman ini gitu. Kita bisa bedah bareng-bareng. Dan ini menjadi pengalaman yang berharga juga buat aku gitu. Jangan berani-berani lagi untuk mengeksekusi sebuah audio ketika kondisi badan kita tidak fit, teman-teman. Bahkan bukan hanya telinga ya, tapi kalau kondisi kalian memang sedang tidak mood, atau kalian mungkin masih pusing, atau kalian lagi pening, banyak pikiran dan lain sebagainya, jangan deh gitu. Karena ya itu berpengaruh, teman-teman. Yang aku bilang tadi, dari awal produksi pun sebenarnya sudah tidak optimal. Ketika rekaman vokalisnya tidak maksimal, ketika aku ngaransemen itu juga cuman asal-asalan, asal dapat aja deh. Udah asal semuanya kerekam, semuanya ketik, udah selesai gitu. Nggak mikirin ini progresinya bagaimana, komposisinya sesuai atau tidak, aransemennya enak atau enggak, sudah nggak mikirin ke sana, teman-teman. Intinya yang penting musiknya jadi, udah kayak gitu. Karena ya kondisi tubuhnya tidak optimal itu tadi, pengen cepet-cepet selesai. Nah gitu. Jadi dari awal memang sudah tidak maksimal gitu. Nah sekarang aku mau bedah projectnya, teman-teman. Kita dengarkan bareng-bareng sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa hasil mixingannya bisa seperti itu. Aku simpulkan ada dua, teman-teman. Ada dua yang sangat-sangat berpengaruh. Kenapa hasilnya bisa sangat jelek seperti itu ya. Aku bisa katakan itu hancur, audionya itu kacau deh gitu. Yang pertama adalah dari ekualisasi atau dari EQ-nya, teman-teman. Dari pengaturan frekuensi, tidak hanya vokal, seluruh instrumennya itu kacau. Jadi ketika telinga kita tidak optimal, telinga kita tidak sehat, maka kita tidak bisa mendengarkan detail frekuensi yang semestinya kita dengar. Mungkin kita merasa oh ini frekuensi 5000-nya ini kurang, kita boost. Oh ini frekuensi 100-nya kelebihan, kita cut. Apalagi posisi telinga kita bindeng ya, teman-teman. Jadi apa yang kita dengar itu cenderung lebih low, lebih ngebas. Maka telinga ini akan mengkonfirmasi bahwa oh low frekuensinya perlu dipotong nih gitu. Padahal sebenarnya itu karena kita bindeng aja, jadi kita merasa suara itu ngung gitu. Padahal tidak, teman-teman. Akhirnya apa? Frekuensi low-nya kita potong. Nah itu kita tertipu dengan telinga kita sendiri. Begitupun dengan frekuensi-frekuensi yang lain. Karena telinganya itu tadi tidak 100%, maka banyak frekuensi yang tidak terdengar. Contoh high frekuensi. High frekuensi itu kan tipis-tipis, teman-teman. Maka kita kesulitan mendengar. Oh ini ternyata kurang nih gitu. Kita boost. Oh ini nggak kedengeran nih, frekuensi 7000 nggak kedengeran, kita boost. Padahal sebenarnya karena telinga kita ini tertutup gitu. Jadi kalau normal ya sebenarnya sudah terdengar frekuensi 7000 itu. Tapi kita main boost aja sampai terdengar gitu. Nah jadi banyak sekali frekuensi-frekuensi yang tidak semestinya kita proses, kita lakukan sesuatu gitu. Yang harusnya tidak di-cut kita cut, yang seharusnya tidak di-boost kita boost. Itu dari segi frekuensi. Nah, permasalahan yang kedua adalah di room effect, teman-teman. Entah itu delay, entah itu reverb, entah itu room, pokoknya time based effect lah. Nah permasalahannya ada di situ. Jadi ketika aku mendengar pada waktu itu, aku merasa oh ini delaynya kurang nih, oh ini roomnya kurang, oh ini reverbnya enak ditambah lagi nih gitu. Padahal sebenarnya secara telinga normal semua itu berlebihan, teman-teman. Jadi ya yang kerasa di vokalnya ini tadi, teman-teman. Nih ini kan vokal mentahnya nih. Nih mentahnya kayak gini ya, tanpa reverb, delay, slapback dan lain sebagainya. Ini mentah. Kasihku sampai di sini kisah kita. Nah, itu kayak gitu vokalnya. Dry-nya seperti itu. Begitu aku pasangin reverb, aku pasangin slapback, sekarang aku mendengarnya semuanya ini berlebihan, teman-teman. Nih. Kasihku sampai di sini kisah kita.
Nah, jauh banget kan dari dry-nya. Oh, kasihku, Ini on. sampai di sini kisah kita. Nah, ketika ini di solo mungkin tidak terlalu kerasa, tapi begitu bersama musiknya, si vokal ini tuh kayak berada di dalam gua yang sangat-sangat dalam, sangat-sangat jauh gitu teman-teman nih. Kasihku, sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya. Tuh, jadi wah ini sih, jadi pengaruhnya itu dua itu teman-teman. Ini menurut analisaku ya, itu dua itu. Yang pertama adalah EQ, yang kedua adalah time based effect, reverb, delay, modulasi dan lain sebagainya di seluruh instrumennya teman-teman gitu. Seharusnya vokal ini kita coba adjust lagi sedikit-sedikit. Kalau normalnya itu bagaimana sih gitu kan. Nah, aku juga jadi penasaran teman-teman. Nah, contoh ini slapbacknya aku matiin dulu deh. Kita atur reverbnya dulu. Kasihku, sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya. Nah, ini sudah lebih baik teman-teman. Sekarang slapbacknya. Ini slapbacknya ngaruh banget teman-teman. Oh, kasihku, sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya. Nah, slapbacknya loh dari minus 14 tak turunin ke minus 24 teman-teman. Berarti kan bedanya 10 dB. Itu kan sangat-sangat ekstrim teman-teman. Kan bodoh ya pada waktu itu tuh. Oh, kasihku, Ini masih bisa turun sampai lagi. di sini kisah kita. Nah, ini baru dari satu track saja si vokalnya tok. Belum instrumen-instrumen lainnya yang kasusnya sama. EQ-nya, reverbnya lah. Kasihku, sampai di sini kisah kita. Ini kan sekarang vokalisnya sudah jadi maju teman-teman. Yang tadinya ada di dalam gua yang sangat dalam, sekarang dia sudah maju ke depan vokalisnya. Sudah lebih menonjol di depan. Jadi sudah lebih enak. Nah, ini akan lebih enak lagi kalau memang di mixing ulang semua instrumennya. Karena semua pasti ada proses dua itu tadi teman-teman. Ada proses EQ dan ada proses time based effect. Entah itu reverb ataupun delay semua instrumennya. Jadi kalau dua hal itu tadi aku adjust lagi sedikit-sedikit, aku kurangin, ada frekuensi-frekuensi yang seharusnya di boost kita potong, yang seharusnya dipotong malah kita boost. Nah, itu harus di adjust lagi teman-teman. Tapi ini yang signifikan sekali berada di vokal. Memang yang teman-teman bisa rasain bareng-bareng lah itu ada di vokal. Sekarang kalian bisa ngerasain kan, yang tadinya vokalnya ada di belakang, ada di dalam, sekarang dia sudah lebih maju ke depan. Nah, itu teman-teman. Jadi ini sedikit sharing dari aku tentang pengalamanku ketika mixing tapi kondisi fisik tidak optimal, terlebih di bagian telinga karena flu, batuk pilek akhirnya berdampak ke kuping. Nah, kuping ini tidak bisa mendengar secara detail, secara optimal, secara maksimal, dan pengaruhnya sangat besar teman-teman. Jadi memang kita dibantu yang namanya metering, kita dibantu yang namanya data. Mata kita pun melihat angka teman-teman. Tapi ini yang selalu aku bilang kan ke kalian, jangan pernah menghafal sebuah angka, jangan pernah menghafal sebuah data ataupun teori. Oh, kalau EQ itu harus sekian dB, oh kalau reverb itu harus sekian dB, harus sekian time-nya, reverbnya segini, decay-nya sekian, 2, 3, 5. Jangan teman-teman. Karena ini sudah terbukti. Ketika telingaku ini bermasalah, aku hanya mengandalkan angka saja, ternyata hasilnya juga kacau. Kita tetap membutuhkan keduanya teman-teman. Angka itu membantu kita untuk lebih akurat lagi. Telinga ini menjadi parameter yang utama karena kita mendengar secara langsung. Ketika telinga ini membohongi kita, ya sudah, hasilnya ternyata juga menipu teman-teman, kacau. Teman-teman bisa tonton videonya yang belum nonton, yaitu tadi yang aku tampilkan tadi. Di sana kalian bisa dengerin deh hasilnya.
Itu kacau banget teman-teman. Yang aku bilang tadi, vokalnya kayak di dalam gua, kemudian instrumennya itu frekuensinya kacau, ada yang saling bertabrakan, ada yang saling numpuk, ada yang nggak kedengeran instrumennya dan lain sebagainya, ada yang terlalu dominan. Akhirnya kacau gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah komen, yang sudah jawab, yang sudah berusaha menjawab aneh-aneh, terima kasih kalian kocak-kocak gitu. Tapi sayangnya belum ada yang tepat gitu ya. Ada itu tadi, ada yang komen plugin vokalnya mas gitu. Tapi kan tidak spesifik plugin vokalnya kenapa gitu. Terus ada yang tadi bilang kayaknya mixing vokalnya deh dan lain sebagainya. Tapi kurang detail gitu. Jadi detailnya itu tadi dua hal yang aku sampaikan ya. Yang pertama adalah EQ, kemudian yang kedua adalah time based effect. Nah, ini sekaligus bisa menjadi bahan kita belajar bareng-bareng teman-teman untuk pengalaman. Jadi jangan berani-berani kalian mixing audio dengan kondisi telinga yang tidak sehat. Gitu aja teman-teman. Jadi jagalah telinga kalian supaya tetap optimal, karena ini adalah aset kita bersama sebagai engineer. Telinga ini sangat-sangat penting. Maka kalian jangan terlalu sering mendengarkan audio yang kenceng-kenceng. Jangan terlalu sering kalian itu mendengarkan suara-suara yang tidak enak di telinga kalian. Kasihan telinga kalian, nanti pendengarannya menurun, sensitivitasnya menurun, kemudian jadi tidak jujur lagi gitu. Wong keserang pilek aja nyatanya telinga kita sudah rusak sementara gitu kan. Ketika sembuh ya sudah balik lagi. Tapi kalau kalian hajar terus telinga kalian dengerin musik kenceng, pakai headset kenceng, pakai earphone kenceng, nah itu bahaya teman-teman gitu. Oke? Jadi segini aja sharingku tentang pengalaman kocakku ini teman-teman ya. Semoga tidak terjadi lagi, terutama buat kalian juga. Kenalilah telinga kalian, tuninglah telinga kalian supaya telinga kalian ini flat. Jadi bukan hanya speaker saja yang harus flat, tapi telinga kita juga harus standar gitu. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman.